Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Angga Pratama Nasution, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan NIM 031425700691. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Pematang Siantar, kelas 11, dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai, melalui dakwah, khutbah, dan tablik, menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini Bapak sangat senang karena kita semua sudah hadir di ruangan ini dalam semangat belajar yang tinggi walaupun cuaca sedang hujan mendung di pagi hari itu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan, kita stretching dulu. Nanti Bapak bacakan pernyataan. Kalau menurut kalian benar, nanti angkat tangan kanan, gitu ya. Tapi kalau salah, angkat tangan. Oke, pernyataan pertama, sholat subuh 2 rakaat. Semua. Jadi setelah kita tadi SDG, Bapak rasa pikiran kita sudah lebih fresh, lebih segar, ya, maka itu tanda kita siap untuk melanjutkan pembelajaran. Maka selanjutnya Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada ketua kelas, Bang Davan, silakan maju ke depan, pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Bang Bapak. Silakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen untuk memeriksa kehadiran kita semua ya. Ahmad Tudosan, Alia, Ari, Davan Aldiansyah, Diva Sakira, Juliana, Zira. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Tanah Airku ya. Tanah airku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Ya, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar tentang dakwah, khutbah, dan tabligh. Nah, maka sebelum kita belajar, Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami pengertian dakwah, khutbah, dan tabligh. Yang kedua, menjelaskan tujuan dakwah Islam yang santun dan damai, memberikan contoh cara berdakwah, khutbah, dan tabligh yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, mampu mengaitkan dakwah dengan kehidupan sehari-hari secara bijak. Nah, namun sebelum kita lanjut materi, Bapak akan membagikan asesmen awal
untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kita semua tentang materi yang akan disampaikan. Bapak akan bagikan nomor asesmen, silakan nanti dijawab. Ya, silakan dijawab dalam waktu 2 menit. Oke, baik, waktunya habis, sudah selesai. Ya baik, tadi sudah dijawab asesmen yang Bapak bagikan. Maka sebelum kita bahas lebih lanjut materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah, Bapak akan lihatkan atau tayangkan video berikut. Silakan dilihat ya. Tadi, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan satu hal yang paling menarik atau berkesan tentang cara berdakwah tadi? Apa kira-kira? Bahasanya sopan, Pak. Terus, apa lagi? Tidak menyinggung. Nah, intinya kita yang berdakwah, khutbah atau tabligh itu tidak boleh menyampaikan dengan kata-kata yang kasar. Ya. Sekarang Bapak sampaikan orientasi masalah. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan kita untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan dan memberi teladan, gitu ya, dalam kehidupan kita. Namun apakah kalian pernah berpikir mengapa ada orang yang mudah menerima pesan yang disampaikan, sementara ada juga yang tidak mau menerima pesan yang disampaikan? Atau kalau ada seorang teman yang non-muslim di kelas kita, dia tanya kenapa umat Islam sering ceramah di masjid, kenapa orang Islam sering ceramah di media sosial. Kemudian kalau kita jawab dengan marah, kira-kira apa yang terjadi? Dan mungkin jawabannya suka-suka gitu. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Tapi kalau kita jawab dengan santun, kira-kira apa yang terjadi juga? Kita renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apa sebenarnya pengertian dakwah, khutbah dan tabligh? Bagaimana kita bisa memahami perbedaan ini? Apakah sama atau berbeda? Kalau sama gimana? Kalau beda gimana? Kemudian yang kedua, apa tujuan dakwah Islam yang santun itu? Kenapa kita harus berdakwah dengan santun, dengan lembut, gitu ya? Kemudian bagaimana kita bisa mencontoh cara berdakwah yang sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana cara berdakwah dengan syariat Islam yang mengajarkan kesantunan, kesopanan, keharmonisan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun teman-teman kita dalam kelas. Nah, kemudian bagaimana cara mengaitkan dakwah dengan kehidupan kita sehari-hari? Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, maka Bapak akan membagi lembar kerja. Nah, yang duduk di sini itu kelompok 1, 2, 3, 4, gitu ya. Bapak akan bagikan lembar kerja peserta didik. Silakan didiskusikan materi yang tadi untuk ditampilkan setelah selesai dijawab. Jadi dengan diskusi ini, Bapak harap kita semua bisa memahami apa sih jawaban dari masalah-masalah yang Bapak sampaikan tadi.
LKPD. Yang pertama dari kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3. Karena LKPD sudah dibagikan, Bapak persilakan semua mendiskusikan sesuai dengan kelompoknya dalam waktu 15 menit. Dipersilakan. Ini kemana? Ada masalah, Bang? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai, kita akan mempresentasikannya di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1 membahas tentang dakwah ya. Pada kelompok 1, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya si A, kok kamu jarang sholat bro? Dan si B menjawab, lagi malas aja. Lalu si A menjawab lagi, aku juga pernah begitu. Tapi setelah sholat, hati lebih tenang. Masalah juga terasa lebih ringan. Yuk coba bareng sama aku nanti asar. Dan si J menjawab, iya deh, nanti aku ikut. Dakwah santun selalu memberi solusi, bukan sekedar menyalahkan. Saya juga akan berusaha mendengarkan dulu perasaan teman, agar nasihat saya terasa tulus dan lebih mudah diterima. Ya, oke, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah sudah baik semuanya? Sudah paham semuanya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 ya. Khutbah memiliki 3 perbedaan, yaitu khutbah Jumat dan khutbah Id dan khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu terdiri dari rukun Jumat, wajib, 2 khutbah syarat usul. Khutbah Id sunnah dilakukan setelah sholat Id 2 khutbah. Khutbah nikah, nasihat singkat, sunnah, tidak ada syarat usul. Kedua, kerangka khutbah Islam, agama dan pendahuluan khutbah. Khutbah pertama, rukun pertama, hamdalah memuji Allah. Rukun kedua, sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Rukun yang ketiga, wasiat takwa. Rukun keempat, membaca ayat suci Al-Quran. Strategi khutbah menarik bagi remaja. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana dan kekinian. Yang kedua, sisipkan kisah nyata atau humor ringan. Yang ketiga, sertakan contoh kehidupan sehari-hari yang dekat dengan siswa SMA. Begitulah presentasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri aplaus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri hadir di sini untuk mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai mengaitkan tablik dengan keteladanan Rasulullah SAW dan konteks masa kini. Nah, tablik berarti menyampaikan. Sebagai sifat Rasulullah SAW, tablik
penyajian dan analisisnya. Televisi yaitu jangkauan luas, bisa menjangkau banyak kalangan sekaligus, namun terbatas oleh durasi dan biaya produksi. Podcast yaitu santai, mendalam, bisa membahas topik secara detail, tetapi pendengar terbatas pada mereka yang punya waktu dan minat khusus. YouTube yaitu fleksibel, bisa menampilkan audio visual menarik, mudah diakses kapan saja. Risikonya yaitu komentar negatif, potensi salah paham. TikTok yaitu singkat, cepat viral, efektif menjangkau generasi muda. Risikonya yaitu konten bisa dipotong, disalahgunakan atau dianggap terlalu ringan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yang keempat ada poster tablik atau tulisan contoh. Judulnya Tablik Santun untuk Generasi Muda. Slogan, sampaikan Islam dengan kasih sayang, bukan kemarahan. Isi singkatnya, 1. Tablik, menyampaikan kebenaran dengan jujur. Yang kedua, santun, agar pesan diterima dengan hati terbuka. Yang ketiga, damai, wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, dengan tagar hashtag atau Islam damai, hashtag tablik santun, hashtag generasi muda cerdas. Baiklah, sampai sini saja presentasi dari kami kelompok 3. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, kemudian yang terakhir selanjutnya kelompok 4 membahas strategi dakwah yang santun dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan presentasikan strategi dakwah santun di era digital. 1. Gunakan bahasa baik, santun dan tidak menghina pihak lain. 2. Verifikasi kebenaran informasi sebelum membagikan. 3. Hindari ujaran kebencian, sara dan konten provokasi. Contoh konten dakwah singkat. 1. Konten Instagram, begitu membawa kedamaian. Yuk sebarkan kebaikan mulai dari mampir sampai senyum dan salam. 2. Read TikTok titik. Guys, tahu nggak, dakwah itu bukan marah-marah tapi ngajak dengan lembut. Mulai dari diri kita sendiri, senyum, salam, dan salat tepat waktu. Islam itu damai bro. Twitter X. Kalau dakwah bukan orang marah dan menjauhi, coba cek lagi cara kita menyampaikan Nabi. Mengajarkan lemah lembut, bukan keras kepala. Apa yang akan kalian hindari agar dakwah tidak salah arah? Yang pertama, ujaran kebencian dan provokasi. Yang kedua, penyebaran hoaks atau informasi tanpa sumber jelas. Yang ketiga, membuli orang lain di komentar. Yang keempat, konten yang menjelekkan agama kelompok lain. Yang dari presentasi kami, Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada kelompok. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, berpartisipasi aktif, dan alhamdulillah hari ini materi kita, pembelajaran kita tentang khutbah dakwah tablik sudah selesai, dan Bapak sangat senang karena semuanya berperan aktif dalam diskusi. Untuk selanjutnya, maka Bapak akan menyampaikan asesmen akhir pembelajaran. Kalau tadi asesmen awal untuk mengukur, sebelum kita belajar, sekarang sudah belajar, kita ukur kembali apakah semuanya sudah memahami materi lebih dalam. Maka Bapak akan membagikan asesmen akhir kepada masing-masing siswa-siswi agar dijawab menurut jawaban yang benar. Oke, udah siap semuanya? Boleh, Pak. Ya baik, jadi kesimpulan kita pada hari ini dari materi yang tadi, bahwasanya dakwah itu harus dilakukan setiap individu, gitu ya.
Jadi dakwah mulai kapan? Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai hari ini. Yang kira-kira dakwah mulai kapan? Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai hari ini. Itu dakwah. Kalau untuk tabligh sama, tabligh itu menyampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang, ngajak sholat, ngajak puasa gitu kan, itu semua namanya tabligh dan dakwah. Tapi kalau khutbah itu harus pakai hukum. Ada hamdalah, kemudian baca sholawat, kemudian wasiat takwa, membaca ayat Quran, dan mendoakan kaum muslim. Dia resmi. Makanya kalau khutbah nggak bisa lucu-lucu. Tapi kalau dakwah kayak maulid Nabi itu boleh. Mau lucu-lucu, mau pantun-pantun itu boleh. Nyambung ya? Nah, maka dakwah tadi, tabligh tadi, khutbah tadi semuanya harus dilakukan dengan cara yang santun, cara yang sopan. Tidak boleh dengan kata-kata kasar, tidak boleh dengan ujaran kebencian. Semuanya harus dilakukan dengan cara yang baik agar pendengarnya tidak merasa dilecehkan. Karena Islam itu adalah agama yang damai, maka Islam ini harus menebarkan kedamaian kepada seluruh umat manusia. Oke, baik. Nah, sebelum kita menutup materi kita explaining lagi. Kalau tadi yang pertama, kalau benar angkat tangan kanan, kalau salah angkat tangan kiri. Sekarang kalau benar, teriak Allahu Akbar. Kalau benar. Kalau salah, teriak Astagfirullah. Tapi kuat ya suaranya. Pernyataannya, puasa Ramadan tidak wajib. Sholat subuh 8 rakaat. Khutbah dilakukan dengan lucu-lucuan. Khutbah Jumat dilakukan di hari Jumat. Sebelum sholat wudhu dulu. 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. 4 tambah 4 6. Tangan kita semua. Nah, selanjutnya untuk tugas pekan depan semuanya harus buat contoh khutbah. Bagi yang laki-laki, bagi yang perempuan contoh dakwah atau tabligh. Jadi nanti yang perempuan masing-masing ceramah, yang laki-laki masing-masing berkhutbah. Siap insyaallah? Bisa? Oke, baik. Kalau bisa, maka sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita kembali berdoa kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa. Baik, karena pembelajaran pada pagi ini sudah selesai, mari kita menutupnya dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah hari ini materi kita sudah selesai. Maka semuanya mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.